Halo, kembali lagi dengan kami di program MMS dari program YouTube kami, Lombok Astoria. Kali ini saya dengan Aditya Maulana, General Manager Lombok Astoria. Sore hari ini kita sudah mempersiapkan satu item makanan yang cukup, nanti kita tanya ke chef ya. Saya kali ini ditemani oleh Chef Natal, nanti kita ngobrol banyak dengan Chef. Di sebelah saya sudah ada Chef Natal, chef kami tentunya di Lombok Astoria. Kebetulan chef juga baru join ya, Chef? Baru join, Pak. Oke, silakan Chef, perkenalkan sama teman-teman di luar sana. Halo, nama saya Chef Natal. Saya baru join di Lombok Astoria. Sekitar kurang lebih 1 bulan lebih, ini memasuki bulan kedua. Ya, hari ini saya akan demo cooking ya, Pak ya. Cooking. Ya, Masak apa nih, Chef, kira-kira? Hari ini kita akan, sebenarnya menu ini sangat simpel ya, menu yang hampir semua orang mungkin udah tahu. Tapi hari ini saya akan men-sharekan tipsnya masak udang saus telur asin. Udang saus telur asin. Ya. Wow. Jadi mungkin Sounds nanti great, Chef. buat teman-teman di rumah Bisa dimakan sekarang? Belum, Oh, Pak. Masih mentah, Pak. Oke. Masih mentah nanti. Baik. Program ini dibuat untuk kami melakukan edukasi, kemudian masak-memasak, agar teman-teman yang di luar bisa mencicipi atau makan makanan hotel yang diproduksi atau dimasak di rumah masing-masing. Kenapa Chef milih ini, Chef? Kira-kira, Chef? Ya, ini salah satu menu favorit saya juga, Pak. Oke. Ya, jadi hampir semua orang juga, karena kalau saus telur asin kan di ayam mungkin udah biasa ya. Jadi udang, ikan, ya mungkin yang paling agak kurang terlalu gimana ya udang ya. Cocoknya nih dimakan siang atau malam? Pagi, siang, malam bisa, Pak. Aman ya? Aman, semua Pagi, aman. siang, malam aman? Malam aman, semua aman. Oke. Dan memang kenapa saya memilih udang, karena udang itu salah satu bahan yang cukup teknikal ya. Oke. Kalau kita di cooking proses ya, kalau ayam kan masak ya pasti harus matang. Oh, Tapi kalau udang, seninya di situ ya? biasanya di situ. Tapi kalau udang masak kelamaan dia overcook. Lamaan nggak boleh, Nggak boleh. terlalu sebentar nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Di situ justru keahlian kita sebagai chef. Udang telur asin itu merupakan salah satu menu yang menurut saya itu gampang ya, gampang dimasak ya. Di rumah juga kita bisa masak dan simple dish, tapi ya hampir semua kalangan itu menyukai menu itu ya. Dan ini juga menjadi salah satu menu favorit di Astoria ya, best sellernya kita juga di sini. Chef, sorry, sebelumnya chef pernah kerja di mana aja? Saya sebelumnya Biar di tahu Surabaya, teman-teman. Pak, di Surabaya. Berbagai macam hotel ya? Iya, berbagai macam hotel di Banyuwangi, di Jogja juga. Oke. Jadi mostly ya masih daerah Jawa, Pak. Oke. Ya, baru Betah kali nggak ini. nih chef di Lombok, chef, selama 1 bulan? Betah-betah aja. Asik ya di Lombok Asik. Apalagi ada bapak saya ya? juga Asik. lagi. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Lombok, Iya. segera buat agenda liburan di Lombok, stay di Lombok Astoria. Nanti Astoria. chef kami akan masakin apa yang kalian mau. Nah, kita berpikir kita harus mulai lagi agar teman-teman di luar bisa update atau melihat program-program Lombok Astoria seperti apa yang terbaru. Kita simple. Hari ini kan udang telur asin, berarti kita pakai udangnya. Ini udang Kalau putih. udang telur asin pakai udang ya? Bukan pakai ikan? Bukan, namanya Oke. udang. Kalau ikan Oke. telur asin, Pak. Dan udang ini kita ada udang ukuran 40-50. Ukurannya harus yang sebesar ini, chef, atau yang mana yang direkomendasikan? bebas, Pak, bebas. Kan ada tuh jumbo prawn. Betul. Ada yang kecil, ada yang kecil. Semua yang... udang hampir bisa kita pakai, Pak. Oke. Ya, kalau memang senang yang kecil ya kita kecil. Tapi kalau udang kan ya semakin besar ya semakin enak. Tapi ya. rekomendasi chef yang sebesar ini ya? Sebesar apa ini, istilahnya karena- namanya udang yang sebesar ini? Ini udang putih, Pak. Oke. Udang putih. Oke. Kita bisa pakai udang tiger prawn ya Ya. kan. Nah, kita bahan utamanya adalah udang. Oke. Udang yang udah kita bersihin ya, udah kita bersihin dari punggungnya, udah buang kulit. Nah, saya sisain kepalanya supaya nanti pas digoreng dia ada seninya juga, jadi nggak Oke. kelihatan polos lah. Ya, Nah, ya. bahan-bahannya simple ya. Kita ada butter. Nah, kalau cabai ini opsional. Ya, yang senang pedas, kasih cabe. kasih cabai ya. Ini daun kemangi untuk aromatik ya. Kalau nggak ada daun Yang penting kemangi, rasanya aja pedas ya, Rasa, bukan betul. omongannya pedas kan? Bukan omongan Oke, pedas. silakan. jadi daun kemangi juga untuk aromatik aja ya. Kalau misalnya nggak ada daun kemangi ya bisa kasih parsley dan lain-lain. Oh, Ini jadi bisa opsional diganti juga. ini? Bisa diganti, Pak. Oke. Mostly biasanya orang pakai daun kare, Pak. Oke. Karena dia ada aroma sendiri. Tapi hari ini saya pakai daun kemangi aja, Ya. biar rasa Indonesianya lebih terasa. Dan saya pakai serai juga untuk Serai. aroma juga ya. Jadi rata-rata orang bikin saus telur asin tuh ya telur asin, butter,
Udah sama Itu susu aja, gitu ya, aja. Tapi ya. saya sini Ini dia lebih ke aroma nantinya atau lebih ke lebih rasa? aroma juga, aroma Aroma rasa. dan rasa saya Iya, pikir ya. betul. Oke. Jadi kalau kita makan kan nggak cuma rasa enak apa nggak, manis, pahit dan lain-lain, tapi kita butuh sentuhan aromatik juga dalam suatu makanan. Nah, Ya. jadi ini ada aromatiknya, Mm. serai, daun kemangi ya, sama bawang putih. Alasannya kenapa saus telur asin, karena tidak semua orang juga ya bisa memasak telur asin ini dengan baik, karena kan bagi sebagian orang tidak mengenal teknik telur asin ini bisa amis dan lain-lain ya kan. Nah, makanya dengan tadi saya menunjukkan beberapa bahan rempah-rempah cara memasaknya ya dengan tujuan ya telur asin itu tidak amis lagi dan bisa dinikmati, bahkan mungkin orang yang nggak senang telur asin ya dengan cara masak seperti itu, dengan bahan seperti itu mereka akan menyukai saus telur asin. Yang pertama kita marinasi udangnya dulu ya. Ya. Jadi ini udang kita udah bersihin, kita marinasi. Jadi kita bersihkan pakai tisu Ya. biar airnya agak berkurang ya. Oke. Biar ketika goreng dia nggak terlalu banyak percikannya. Jadi langkah pertama Langkah pertama kita keringkan dulu. keringkan. Oke, terus kita seasoning ya. Seasoning. Hmm. Di sini saya pakai cuma lada sama garam. Lada sama garam aja, terus seasoning tipis-tipis aja Pak, karena nanti kan kita ada sausnya ya. Iya. Kita ada sausnya, lada juga dikit. Nah, ini yang paling penting adalah kita pakai jeruk, bisa lemon, bisa lime untuk hilangkan Ini optional ya. opsional ya. Tapi memang identik kalau seafood itu pasti selalu menggunakan Ada lamnya. Jadi biar nanti Lime. dia nggak terlalu bau Iya. amis ya. Nah, step selanjutnya adalah kita goreng udangnya dulu. Nanti kita goreng udangnya dulu sambil nunggu minyak panas. satu porsi itu idealnya berapa biji udang, Chef? Nah, kalau kita ngomong gramasi itu sekitar 180 gram, Pak. 180 gram. Iya, Jadi bisa 180 gram. berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah. Kalau udangnya ukurannya AK10, size 10, mungkin paling cuma dapat sekitar 4 atau 5. Oke. Tapi ini kan 40, saya kasih sekitar 6, Pak, sama Oke. 7. Nah, kita udah marinasi kayak gini supaya nanti dia menyerap sausnya. Nah, Iya, trik-triknya kita di sini ada menggunakan tepung maizena, bukan tepung terigu lagi ya, tepung Tepungnya maizena. tepung maizena. Ya, Apa supaya- bedanya, Chef? Kalau tepung terigu nanti dia lembek, Pak. Oke. Kalau maizena nanti dia lebih crispy. Dan itu tadi takarannya secukupnya Secukupnya aja. Pokoknya pakai sebalurnya. filling lah ya. Pakai filling aja. Ya, supaya nanti kan dia goreng, Hmm. dia crispy. Nah, maizena itu fungsinya dia gampang menyerap saus, Pak, dibandingkan Oke, tepung jadi yang lain. lebih merekat dia. Iya, lengkap. Jadi kita balurin sambil nunggu minyak panas. Sering Chef masak-masak seperti ini sebelumnya? Sering, Pak. Sering ya? Sering. Memang hobinya masak ya, Chef ya? Memang hobi Dari masak. dulu, dari kecil? Dari dulu, dari kecil. Dari orang tua, keluarga, atau? Dari kakek sebenarnya. Kakek? Kakek itu senang masak. Oh, dari kakek, senang iya. masak. Jadi mungkin Masak di apa? Masak air? Masak Indomie? zaman dulu Indomie mungkin belum terkenal, Oh Pak, gitu ya? Dulu Oke. lebih manual ya masak, Di masak manual. mie ya? Oke, sambil nunggu minyak panas ya, kita bisa ngetes minyak panas apa enggak ya dengan cara ya masukin tepung ya. Kalau kita masukin tepung, tepungnya langsung naik, berarti dia cukup panas. Ini masih belum terlalu panas. Oke. Ya, jadi tepung itu kita ngetesnya seperti ini. Itu kalau ada tepung, Chef. Kalau tepungnya nggak ada? Pakai apa? Pakai sumpit bisa, yang dari berbahan kayu. Oke. Masukin nanti kelihatan. Ya, jadi di Lombok Astoria itu kita berusaha untuk menyiapkan sebenarnya tidak hanya spesifik satu macam makanan ya, tapi semua tipe makanan kita mencoba untuk menyiapkan. Apalagi nanti kita akan ada outlet baru, jadi akan ada makanan-makanan yang baru juga. Tapi saat ini yang memang menjadi pilihan itu adalah local food kita dari semua customer. Dia cukup panas karena kita nggak mau goreng udangnya matang ya. Kita hanya untuk setengah Ini matang tantangannya. Ya. Jangan terlalu matang, jangan terlalu tidak matang. Betul. Jadi kita ngambil color Medium, aja. medium. Ngambil color Oh, ngambil ya, colornya. medium, ya. Karena nanti kita masak lagi. Proses kedua lagi kita masak lagi dengan sausnya. Ya, ya. Jadi kalau goreng kematangan nanti masak dengan sausnya lagi, dia jadinya overcook. Oke, setelah kita kasih Proses tepung, cemplung kita mencemplung. Proses cemplungin udang. Oke. Berarti harus diletakkan, dimasukkan ke minyak yang lumayan ini ya, banyak ya. Banyak. Deep frying ya. Karena di fry modelnya ya, metodenya ya. Deep frying, betul. Nah, minyak ini saya biasanya kan kalau di rumah-rumah itu sudah berkali-kali digunakan, dipakai lagi, Betul. digunakan, dipakai lagi, ini lagi. Nah, kira-kira minyak yang berapa kali pemakaian, Chef, yang menurut Chef itu yang direkomendasikan? Kalau kita Harusnya sih sekali pakai buang ya. ya kalau secara ilmu kesehatan maksimal 3 kali pakai Pak ya. untuk 3 kali? mengurangi. Iya, 3 kali ya. Baru dibuang. Lalu dibuang.
Kalau lebih dari itu udah nggak bagus ya, karena Nggak bagus kolesterolnya lumayan tinggi ya. Betul. Makanya nanti minyak-minyak untuk penggorengan tuh ya bagusnya itu dipisah, Pak. Hmm. Kalau goreng yang berbumbu dengan yang polos ya kita pisah. Misalnya Iya. ayam bumbu kita pisah. Ya. Kalau kita campurin gampang kotor ya pastinya, Iya. karena kan dari yang berbumbu kan. Nah ini apa ininya triknya? Kapan harus diambil? Dari Sampai warna warna. kah atau dari waktu? Warna, Warna ya. warna. Waktu Jadi tidak menentukan. waktu tidak menentukan. Tadi saya sampaikan mengenai lama atau tidaknya bukan dari waktu, tapi dari ini ya. Dari warna. Kita warna. Betul. Kita dari warna. Kita lihat golden brown. Iya. Kalau udah crispy, dia warnanya udah agak coklat dikit ya kita ngangkat. Ya. Tapi biasanya standarnya berapa lama? Kan pasti ada ya. Rata-rata 1 menit, 2 menit, Kalau dengan udang seperti itu maksimal paling dalam 1 menit, Pak. 1 menit. Ya, Oke. maksimal. Ini udah panas sekali kelihatannya. Udah panas sekali. Minyaknya ya. Iya. Oke. Oke, Berarti ini ini tinggal diangkat ya, Chef. tinggal diangkat. Karena sudah warnanya sudah berubah. warna sudah berubah, Sudah oke. Nah, kalau udang itu dia mengkerut ya. mengkerut. Kalau sudah Karena Di- tandanya dia udah matang di ya. fried ya. Betul. Jadi warnanya juga tidak terlalu gelap ya. Gelap. Sebenarnya udang ini kan ada kepalanya, ada ekornya ya. Itu bisa Betul. dimakan nggak, Chef? Kalau Mungkin dimakan sebenarnya teman-teman banyak yang nanya. nggak Nggak bagus ada ya, Pak masalah. ya. Oh gitu. Karena kan namanya tulang ya, Pak ya. Nggak bisa kita konsumsi sebenarnya. Iya iya. Tapi Tapi kalau kalau- saya makan semua tuh, Chef. Sampai semuanya. Kalau kita ngomong kayak versi udang kecil kayak ebi ya itu semua. Oh. Kepala semua macam dihancurkan. Iya. Tapi biasanya kalau udang besar kayak gini kita ngambil untuk kepala sama kulitnya untuk kaldu. Kita alokasi untuk kaldu. Iya iya. Oke, sekarang udangnya udah jadi, kita ke pembuatan saus. Make sure panas ya. Udah panas nih, ini udah Oke. panas banget nih. Sausnya apa ingredients-nya? Ya, Ada? sausnya ada, dengan sedikit minyak. Ini minyak sayur ya, Oh oke. minyak sayur aja. Minyak ya. Ya. Panasan kali. Minyak sayur, terus kita kasih butter. Butter ya. Butter, nah butter itu pengaruh. Harus butter ya. Harus Jangan yang butter. lain ya. Jangan lain, harus butter. Terus nih cabai rawit. Cabai pakai opsional ya. opsional ya. Yang suka pedas silahkan. Yang nggak suka pedas nggak usah pakai cabai. Betul. Opsional. Pakai cabai besar kali ya diganti ya. Cabai Kalau yang besar nggak suka pedas bisa. ya. Terus kita ke telur asinnya. Telur asin. Oh jadi digabung langsung. Gabung langsung. Ini aromanya udah keluar ya. Iya. Udah Aromanya udah. kecium. Aroma telur asin ya. Aroma telur asin, ada serainya juga. Daun kemangi nanti kita terakhir. Biar Oke. nggak Nah kelamaan itu nanti timingnya dia daun hitam. kemangi berarti tidak dimasukkan langsung ya. Tidak, karena Terakhir. dia daun terakhir. Karena kalau langsung pertama kelihatannya jelek dia. Daun Jelek kemangi dari malah teksturnya, betul. dari rasa. warnanya, Dari rasa juga dari akan hilang. rasanya. Iya. Rempah-rempah kayak daun kemangi dan daun-daunan itu ya. Iya. Jangan terlalu cepat dimasukin karena mereka akan merusak rasa. Oke. Nah, ini kita kasih susu dikit supaya dia agak creamy. Ini Mau creamy. sekali lagi feeling aja ya. Feeling aja. Nggak ada takaran-takaran yang Tidak ada, feeling aja. pas. Ini saya infuse dengan sedikit santan ya, biar Santan. lebih gurih. Oke. Ada susu, Ada santan. ada santan. Betul. Nah, terakhir baru Kemangi. kita masukin Kemangi, kemanginya. daun kemangi. Ya, Chef. Betul. Dan itu secukupnya. Cukupnya. Nah, ini udah oke, kita masukin, Oh, digabung ya, Gabung. dicampur ya. kita masukin udangnya. Nah, kenapa tadi dimasaknya sebentar? Karena akan ada proses Ada proses untuk pencampuran. campur lagi. Betul, Benar. Campuran udangnya. Karena kan ini jadinya 2 kali. Jadi ini proses cooking, kan? proses masaknya terjadi cooking prosesnya cooking proses. terjadi kembali nih. Jadi pengen cepet makan saya. Jadi ini udah done. Udah selesai. Udah selesai. Tinggal Kita kita tinggal ke sekarang portioning. plating. Plating. Kita tinggal plating. Wow.
kelihatannya udah enak nih, Chef. Iya, Pak. Bisa saya makan nih? Bisa. Kita cobain? Silakan, Pak. Oke, Jangan kita cobain ya, lama-lama, cobain. teman-teman. Ini kira-kira cocoknya dengan apa nih? Penakanan pendampingnya? Dampingnya? Nasi kali ya? Ya pasti nasi putih ya. Nasi ya. Nasi bisa. Oke, nasi putih atau mungkin kalau nggak suka pakai nasi, pakai apa biasanya? Kentang? Pakai kentang ya bisa. Tapi cocoknya nasi sih. Ya cuma memang nggak ini. Oke, saya cobain ya, Chef. Ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Udang saus telur asin, made by Chef Natal. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Telur asinnya berasa, teksturnya pas, dan yang paling penting tingkat kematangan udangnya Ya. pas sekali. Perfectly cooked. Karena tadi saya sampaikan masak di deep fried sebentar sampai golden brown, Golden brown aja. langsung angkat. Nah, karena dia akan ada proses pemasakan yang kedua. Disitulah terjadinya final cook. Final cooking. Ya, akhirnya pada saat dimakan itu crunchy-nya dapet, telur asinnya apalagi Menyerap. Menyerap. Jangan digoreng tepung maizena ke tadi, dalam kan. Bener. darah daging kita. Dan Ya, enak. thank you Chef. Ini cocok banget. So, siapapun yang mau coba, silahkan datang ke Lombok Astoria. Ya, cobain. betul. Tidak hanya udang telur asin ya Chef, masih banyak Masih makanan lain yang akan Chef nanti coba share ke teman-teman semua. Thank you Chef. Thank you, Pak. Enjoy. Oke teman-teman semua, kita sudah selesai dengan section kali ini dengan udang telur asin, Chef. Rasanya luar biasa, enak, tadi saya udah cobain. So jangan lupa teman-teman, kita juga ini nama programnya MMS atau masak-masak seru, ya. Selalu ada di channel kami di YouTube. Tayang setiap Sabtu jam 16.00 waktu Indonesia Tengah tentunya. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Dan kalau teman-teman punya ada komen atau ada permintaan mau dimasakin apa oleh chef, silahkan langsung komen di komen-komen di bawah ya. Nanti kita akan coba masak sesuai dengan permintaan. Itu aja dari kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih.